Gottlob Bruckner adalah seorang penerjemah Alkitab dalam bahasa Jawa yang pertama kali. Ia lahir pada tanggal 19 Juli 1783. Ia lahir dalam keluarga seorang petani dan memiliki 6 saudara yang berada di desa Linda, daerah Sachsen di Jerman. Gottlob Bruckner menuntut ilmu di sekolah-sekolah Jending yang berada di Jerman. Saat ia berusia 20 tahun, ia meninggalkan rumah orang tuanya dan pergi ke kota Berlin. Selama 1,5 tahun, Gottlob Bruckner berguru kepada pendeta yang ada di Berlin yang menyelenggarakan kursus keterampilan untuk calon penginjil. Kemudian ia dikirim ke Belanda untuk meneruskan pendidikan teologinya. Pada tanggal 1 Januari 1814, Gottlob Bruckner bersama dengan kedua temannya yaitu John Super dan Joseph Kamp setelah menempuh pendidikan di Inggris, mereka menyamar menjadi rakyat biasa agar dapat melintasi kapal batas dari Jerman ke Denmark, lalu dari Denmark ke Swedia, kemudian dari Swedia ke Inggris. Pada bulan Desember 1914, Bruckner menikah dengan putri seorang misionaris Belanda di Semarang. Mereka dikaruniai 8 orang anak, namun 4 diantaranya meninggal dunia. Suatu hari, Bruckner menerima sepucuk surat dari Dr. William Carey yang ada di India. Ia mengundang Bruckner ke India dengan membawa naskah-naskah terjemahan Kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Jawa. Tahun 1828, Bruckner berlayar ke India. Setibanya di India, mula-mula ia harus mengajar para tukang cetak yang bekerja di bawah pengawasan Dr. William Carey tentang bagaimana cara mengukir bentuk-bentuk yang menyerupai huruf-huruf bahasa Jawa. Ketika Bruckner pergi mencetak Alkitab di Serampore, ia membawa kedua anak lelakinya dan meninggalkan istri dan kedua putrinya di Jawa. Di Serampore, putra sulungnya yang berusia 13 tahun meninggal dunia karena sakit. Pada tahun 1915, pendeta Gottlob Bruckner juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Surakarta dan Yogyakarta. Saat bepergian ke Surakarta dan Yogyakarta, pendeta Gottlob Bruckner bertemu dengan pendeta Thomas Troward. Tetapi setelah 6 bulan kemudian, pendeta Thomas Troward meninggal dunia dan pendeta Gottlob Bruckner ditunjuk sebagai penggantinya. Sebelum meninggal, pendeta Thomas telah mulai menyiapkan suatu kamus bahasa Jawa dan juga telah mulai menerjemahkan Kitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jawa. Setelah 3 tahun, tugas besar itu akhirnya selesai dikerjakan. Pendeta Bruckner berlayar lagi menuju Indonesia dengan membawa 2.000 Kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Jawa, 20.000 surat selebaran dalam bahasa Jawa, bungkusan-bungkusan kertas, dan seperangkat aksara bahasa Jawa untuk dicocokkan pada mesin cetak guna membuat cetakan-cetakan ulang. 5 hari pertama setelah ia tiba di Semarang, sebanyak 7.000 surat selebaran dalam bahasa Jawa dibagi-bagikan kepada rakyat. Pemerintah Belanda tidak menyetujui tindakan Bruckner, sehingga mereka menyita sisa surat-surat selebaran itu dan hampir semua Kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Jawa. Namun pendeta Bruckner tetap gigih dan terus mencari akal. Diam-diam ia mencetak lagi surat-surat selebaran dengan bungkusan-bungkusan kertas dan aksara-aksara bahasa Jawa yang masih dimilikinya. Sedikit demi sedikit, ia mengedarkannya di antara orang-orang Jawa. Maka kabar baik dalam bahasa Jawa itu tetap tersebar luas. Bruckner juga mengirimkan Kitab Perjanjian Baru bahasa Jawa kepada Raja Belanda dan Raja Prusia, atau yaitu sebagian dari negara Jerman. Raja Prusia mengirimnya sebuah medali emas sebagai tanda kehormatan. Namun sedikit sekali orang-orang Jawa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Badan Jending umat baptis di negeri Inggris sering mendesak pendeta Bruckner supaya mundur, lalu pindah ke benua India. Tetapi Gottlob Bruckner adalah seorang yang paling gigih. Ia masih tetap percaya bahwa benih Injil yang ditaburkannya itu akhirnya juga akan berubah. Bruckner memang tidak berhasil mendirikan sebuah jemaat di Jawa, tetapi karya dan pekerjaannya telah menjadi basis bagi generasi-generasi misionaris yang
selanjutnya, termasuk gerik, dans, dan lain-lain. Beberapa orang Kristen dari Jawa Timur mengadakan perjalanan sampai ke daerah Gunung Muria atau Jepara, dan di situ berdirilah jemaat-jemaat Kristen di kayu api dan lain-lain tempat, tanpa perantaraan seorang Eropa, tetapi sebagai hasil tidak langsung dari karya terjemahan Bruckner. Terjemahan Alkitab Bruckner kemudian disempurnakan oleh JFC Gerik. Menjelang umurnya yang ke-60 tahun, pendeta Bruckner berlayar menelusuri pantai utara Pulau Jawa sampai ke Surabaya. Di kota ini ia berkenalan dengan beberapa orang Jawa yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika ia masuk ke pedalaman, ia pun menemukan lebih banyak lagi pertobatan baru. Pendeta Bruckner meninggal pada tahun 1875. Pengganti-pengganti pendeta Bruckner menemukan suatu ladang penginjilan yang sudah dibajak, siap untuk usaha penaburan mereka. Mereka menemukan kitab perjanjian baru yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Mereka menemukan surat-surat selebaran dan lagu-lagu rohani dan kamus serta daftar kosakata yang sangat berfaedah agar dengan lebih mudah mereka dapat memulai menyampaikan kabar Injil di antara suku Jawa.